Shalom, hari ini kembali lagi dengan saya mengajak semua saudara-saudara untuk menikmati hadirat Tuhan. Sebelumnya kita mau naikkan satu pujian bagaikan bencana. Terima kasih. Bagaikan bencana sia dibentuk, demikian hidupku di tangan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, di tangan bertugas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan satu renungan kepada kita semua yang saya beri tema menjadi sempurna seperti Kristus. Sekali lagi, menjadi sempurna seperti Kristus. Kita membaca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Matius pasal 5 ayat 48. Saya akan bacakan kepada kita semua. Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sekali lagi saya bacakan kepada kita. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sempurna. Yesus yang kita tinggikan, yang kita agungkan adalah Allah yang sempurna, yang telah menebus kita di dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi kita percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan, bahkan di saat Dia ada di dunia ini, adalah semua sempurna dan tidak ada yang bercela sedikit pun. Jadi patutlah kita sebagai umat yang percaya kepadanya mengikuti jejak Tuhan, karena itu pun yang dirindukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Firman-Nya berkata, karena itu haruslah kamu sempurna. Artinya apa? Kita sebagai pengikut Yesus, kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita harus sempurna. Seperti apa? Seperti Yesus sempurna. Jadi ini suatu keharusan bagi kita, bukan main-main, atau bukan asal jadi ajalah, tidak bisa. Tapi ini suatu keharusan bagi kita supaya kita boleh menjadi sempurna seperti Kristus sempurna. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita boleh hidup sempurna
seperti Kristus. Bagaimana? Nah, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan kepada kita, atau ada beberapa poin yang perlu saya terapkan atau saya paparkan kepada kita semua pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menjadi sempurna seperti Kristus. Yang pertama adalah mengasihi. Yang pertama adalah mengasihi. Di dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24 saya akan bacakan kepada kita. Di sana berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Artinya apa, saudaraku? Di dalam ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mengasihi saudara kita. Karena tidak mungkin kita menghadap Tuhan untuk mempersembahkan korban kita di hadapan Tuhan, atau tidak mungkin kita menyembah Tuhan, atau tidak mungkin kita memuji Tuhan yang penuh dengan kasih itu, kalau kita tidak terlebih dahulu mengasihi sesama kita yang ada di sekeliling kita, atau mengasihi saudara kita yang ada di dalam rumah tangga kita. Jadi Tuhan menginginkan kita supaya kita berlaku kasih, memperlakukan kasih itu di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita memperlakukan kasih ini dalam kehidupan kita, kita mengasihi orang lain, kita mengasihi saudara kita mengasihi keluarga kita mengasihi teman kita, bahkan kita mengasihi orang yang memusuhi kita, maka kita mampu menghadap Tuhan yang penuh kasih itu. Jadi yang pertama yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita sempurna sama seperti Dia, adalah mengasihi Dia. Yang kedua adalah kita harus kudus. Jadi bagaimana supaya kita sempurna sama seperti Kristus? Yang kedua adalah harus kudus. Di ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30 saya akan bacakan kepada kita, dan saudara-saudara boleh memperhatikannya di Alkitabnya masing-masing. Dikatakan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Artinya apa? Kita dirindukan oleh Tuhan supaya kita boleh kudus di hadapannya. Kita tidak boleh main-main akan hal ini, karena Allah adalah Allah yang kudus, dan Dia merindukan setiap umat yang percaya kepadanya harus kudus. Dia tidak mau kita hidup di dalam celah, Dia tidak mau kita hidup di dalam perzinahan, Dia tidak mau kita hidup di dalam pikiran kotor, tetapi Dia ingin kita supaya kita hidup di dalam kekudusan. Jadi hiduplah kudus di hadapan Tuhan, berlakulah benar di hadapan Tuhan, maka engkau layak boleh menghadap tahtanya. Engkau layak masuk dalam kerajaan surga. Engkau layak mendapatkan mahkota kehidupan. Engkau layak mendapatkan mahkota daripada Tuhan, asal engkau hidup kudus di hadapannya. Jadi sempurnalah seperti Kristus dengan cara hidup yang kudus. Yang ketiga adalah hidup jujur. Yang ketiga adalah hidup jujur. Saya akan bacakan di ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-37. Dikatakan di sana, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika yang hendaklah kamu katakan yang,
Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya apa? Kita dihimbau oleh firman Tuhan supaya kita boleh jujur kepada siapapun ya yang kita hadapi, baik kepada sesama kita manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Kita harus jujur, tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Kita harus menepati janji-janji kita, dan kita harus berlaku benar di hadapannya. Demikian renungan yang saya sampaikan. Jadi bagaimana supaya kita sempurna sama seperti Kristus? Yaitu hidup di dalam kasih. Yang kedua, kita harus hidup kudus. Dan yang ketiga, kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk meneguhkan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini, kita kembali menyanyikan pujian kita dari refnya saja. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini, Tuhan, yang mengingatkan kami supaya kami boleh hidup dalam kesempurnaan seperti Kristus telah hidup sempurna. Ajar kami untuk boleh mengasihi, ajar kami untuk boleh hidup di dalam kekudusan, dan ajar kami untuk hidup jujur di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat firman. Kalau firman-Mu boleh hidup di dalam kami, dan kami hidup di dalam firman-Mu, sehingga kami terus ada di dalam perlindungan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.